bisa memberhentikan kita di jalan dan mereka bisa menangkap kita, Ma. Terus terang, saya mulai merasa ketakutan, Ma. Lambat, sudah kepala basah. Kita tetap harus menuntaskan persoalan ini. Ya, tapi bagaimana kalau ada polisi? Mereka bisa menangkap kita. Kamu mudah banget sih jadi laki-laki. Justru kita ke hutan ini untuk menghindar dari polisi. Sebentar lagi kita sudah sampai ke jurang. Kita tinggal buang mayatnya. Habis itu, kita akan terbebas dari ibu kamu yang cerewet. Ayo cepat tancap gas. Ma, suara apa tuh, Ma? Ma. Ma. Jangan-jangan. Jangan-jangan kenapa? Kamu masih bingung ya? Kamu bagaimana sih? Ibu kamu itu sudah mati. Mati tahu nggak? Bego banget. Ya. Tapi, apa kamu sudah lupa bagaimana kebaikan ibu terhadap keluarga kita? Ya Allah, kasihan sekali kalian. Kalau ada masalah, kenapa nggak terus terang sama ibu? Kami nggak tahu mau kemana, Bu. Kontrakan sudah habis. Dan sisa tabungan saya sudah menipis. Belum lagi, sampai saat ini, saya masih belum bekerja, Bu. Maafkan saya, Bu. Saya terpaksa harus menumpang lagi di rumah ini, Bu. Sudahlah Farhan, jangan terlalu difikirkan. Kamu dan istrimu, anak-anak ibu, kalian bebas tinggal di sini. Apalagi dengan cucu-cucu ibu yang lucu-lucu ini. Ya sayang, sini sama nenek sini. Aduh, udah kelas berapa ini? Tapi kami malu, Bu. Kami malu kalau harus terus merepotkan ibu. Sebagai menantu, seharusnya saya menjaga perasaan ibu. Kami tidak mau jadi benalu di rumah ini, Bu. Tapi kan suami kamu baru di PHK. Wajar kalau dia datang pada ibunya. Lagi pula, rumah warisan ini cukup besar untuk kalian semua. Rumah warisan. Itu yang saya incar dari dulu. Si peot satu ini sudah cukup menikmati rumah peninggalan suaminya. Sekarang giliran kami yang harus mendapat keuntungan dari rumah ini. Aku akan menjualnya. Dan setelah itu perempuan peot ini akan aku lempar ke jurang. Biar dia mati, dimakan binatang buas. Yo
akan terjebak dalam kemiskinan, kemelaratan, dan kesulitan. Sekarang saatnya aku terbebas. Dan rumah ini adalah harapan satu-satunya untuk mengubah nasib. Aku harus berhasil menjalankan rencanaku. Harus itu. Dasar perempuan peot brengsek. Saya pikir dia bodoh. Ternyata dia pintar. Dia tahu di mana dia menyembunyikan kekayaannya. Tapi dia tidak tahu dia berhadapan dengan siapa. Dia berhadapan dengan saya, Asniar, yang sebentar lagi akan menaklukkannya. Kita lihat saja nanti apa yang akan saya lakukan nanti malam. Ini baru permulaan. Setelah semua perhiasan yang aku gasak, giliran tanah dan rumah ini yang akan jatuh ke tanganku. Dan kamu mertua yang cerewet. Sebentar lagi giliran kamu aku lenyapkan. Sialan, dia masih hidup. Berhenti, Pak. Ternyata kamu masih hidup ya? Sekarang kamu benar-benar mampus. Lagi. Sudah, kamu tidak usah banyak ngomong. Ayo cepat jalan. Ma, kamu mukul ibu ya? Saya harus membiarkan dia hidup. Terus mulutnya yang cerewet itu akan jawab. Itu sama saja bunuh diri. Bisa-bisa kita berdua akan ditangkap polisi. Pak, berhenti, Pak. Ayo cepat turun. Cepat buka bagasinya. Kita harus membuang mayatnya. Sebentar lagi kita akan bebas. Kita akan menguasai seluruh harta ibu kamu. Ayo cepat, tunggu apa lagi? Ayo cepat angkat mayatnya. Ayo. Ayo. Coba kita lempar mayatnya. Ayo, Mas. Tapi dia ibu saya. Saya menyesal telah gelap mata.
hingga membuat ibu kehilangan nyawa. Orang Sinting juga tahu kalau ini ibu kamu. Kamu tidak usah pakai tahu tadi segala. Nasi sudah jadi bubur. Ayo sekarang kita lempar. 1, 2, ayo Mas, buruan. Ibu! Ngapain sih kamu pakai teras segala? Ibu kamu meninggal. Ibu kamu ini sudah mati. Kamu tidak usah menyesal lagi. Karena kita akan punya rencana besar. Kita akan berubah nasib keluarga kita. Sekarang saya akan memiliki segalanya. Mampus kamu. Sini goyang. Iya. Minggir. Lari dong, ini dia nih yang gue demen nih. Wadam, ngapain lu di mari? Bikin rusak pemandangan aja lo. Mamaran, sini yuk. Goyang sama-sama sama Tinja, sini yuk. Bareng-bareng yuk. Oke, gue malu. Najis. Enakan ngeliat yang ini nih. Kenapa itu mati? Kedip-kedip. Sakit mata kali ini orang. 2 kali. Jangan-jangan doain nah ke rumah gue nih. Waduh, roman-romannya raap nih. Gemeran gue. Kok joget Mamaran. Apaan sih lo? Mamaran mau kemana? Gue mau joget. Iya, aduh, gimana ya? Dia lah. Enak sama yang ini. Lebih bagus. Liatin aja. Dia nggak tahu, ntar juga ketulak. Padahal kan dia aja. Goyang lagi sih. Abang kesana yuk. Belagu lo. Udah pokoknya tenang aja. Ntar abang kasih enak, ya. Sama Sinting lo, Tenang. Sindir lo ntar abang sogok. Gua pinjamnya penarinya dulu ya. Nih, gua kasih duit. Gocap alias 50.000. Ambil. Diam aja lo. Kembalinya mana 49.000? Kagak ada tuh, Bang. Dasar lo gembel ya. Minggir. Sepi tuh. Asik. Sini. Waduh, boto banget sih jadi perempuan. Pasti dari kecilnya lo dikasih makan capung ya. Neng, ngomong-ngomong, namanya siapa? Dora, Bang. Dora. Wah, pasti nama panjang lo kedodoran. Tapi nggak apa-apa. Genit juga lo. Bang, benar. Abang mau kencan sama Dora. Aduh, beneran. Abang nggak main-main. Abang serius. Kalau nggak, ngapain sih? Kayak nggak ada kerjaan aja. Mendingan abang urus bisnis abang. Jual beli pengkolan sama nyewain perapatan. Umpe, abang nggak nyesel. Pakai sumpah-sumpahan segala lo. Kayak di pengadilan aja. Udah tenang aja. Sumpahnya ntar di depan penghulu. Pasti ijab kabul. Tapi boleh dong abang kasih DP. Tenang, abang orang kaya, banyak dokat. Nih, buat lo. Terus DP mana? Ayo dong, buka dong. Bentar ya, Bang. Iya. Buruan, Dora, buruan. Sabar ya, Bang. Lama nih buruan. Kalau cewek ada kumisnya, ada jenggotnya lagi. Bejakun. Lu cewek, apa nih cucu kingkong lo? Lekong, Bang. Lekong? Wah, berarti lo wadam dong. Kurang ajar. Pergi lo sana pergi. Tadi abang janji, abang mau ngawinin aku. Oh,
konsekuensi dong sama omongan sendiri, Bang. Apa? Najis gua malu. Pergi sono. Enak aja. Tolong. Gua diperkosa. Rezeki ku mami. Rezeki gua nih. Jujur aja. Makanya Bang Marwan jangan suka sok, akhirnya kena juga kan. Dikasih yang cantik, dapet yang geradak. Mana duitnya cepat bagi. Ribet loh. Makasih ya. Muka lu serem juga. Ada yang aneh, Bang Yoyo. Itu perasaan kamu aja. Dari dulu nggak pernah ada apa-apa kok di sini. Bang Yoyo, Kodoi bangun. Jangan-jangan ada yang memperhatikan kita. Jangan-jangan bener yo, anak-anak. Apa kata orang di hutan ini kan dulunya angker. Dulu tuh asal kalian tahu ya, di sini ada nenek-nenek tua, peot, hamil, terus gantung diri sampai sekarang nggak ketahuan mayatnya di mana. Tenang. Itu cuma tayul. Dari dulu nggak ada yang bisa membuktikan kalau makhluk halus itu bisa menampakkan diri. Bukan bener ada hantunya di sini. Tuh Bang Yoyo, ada suara hantu Bang Yoyo. Iya Bang. Jangan pernah jadi ketakutan nih. Ada suara orang lagi ngerintih. Tenang. Coba kita ke sana. Ayo. Jangan-jangan setannya. Bentuknya kayak apa nih? Aidu. Bang Yo, ada orang Bang Yo. Iya Bang, jangan-jangan itu nenek-nenek yang diceritain sama Tante Tinjo lagi. Iya, itu tuh. Iya, pasti itu setannya. Iya, nanti kita dicekik lagi. Ayo kita ke sana. Ayo. Bu Hasna. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Benar-benar sadis manusia yang tega melakukan perbuatan ini pada Bu Hasna. Ya Allah. Orang ternyata. Yo. Kalau orang yang melakukan kayak gini, yo, itu namanya orang berkelakuan syaitonirrajim, yo. Tolong, Ibu. Tolong. Apa Ibu sudah bisa bicara? Katakan, apa yang sebetulnya terjadi, Bu? Masya Allah. Kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa ya Allah? Dosa apakah yang telah saya perbuat ya Allah? Sehingga cobaan ini harus saya alami ya Allah. Kalau Ibu belum siap, kami akan menunggu sampai Ibu kuat. Siapa yang tega menganiaya Ibu seperti ini? Ibu malu, Lastri. Malu untuk membuka aib ini. Maaf, Bu. Apa penganiayaan yang menimpa Ibu ada kaitannya dengan Farhan dan Asnia? Astagfirullahaladzim. Benar-benar tega menzolimi ibunya sendiri. Ya Allah, ya, Tong, Mama Bapak lu kurang ajar, Tong, ya elah. Punya ibu satu-satunya, dizolimin, ya Allah. Cih, kurang ajar kalau gue semua punya kayak dia, gak mau dah. Bade, Bude, Yoyo. Gawat, itu
Bang Yoyo, Bang Farhan sama Astiar kecelakaan. Badannya ketanjep pohon. Apa yang sudah mereka lakukan? Dosa apa yang sudah mereka perbuat? Pak, jangan-jangan ini ada hubungannya dengan peristiwa yang menimpa Ibu Hasna. Ayo Lasri. Masya Allah, kayak begini jadinya. Laki bini ketancap batang pohon. Kayak kena asap. Apa sih yang lu berdua udah bikin? Salah apa? Biar mampus. Ini orang yang berdua kena azab. Habis sama ibunya kejepnya naujubillah. Gue juga pernah ngeliat tuh si Farhan sama Bu Asna menyiksa ibunya sendiri. Masih untung Bu Asna nggak ngutuk dia berdua. Dikutuk sih kagak, tapi tangan Allah yang bekerja. Sekarang mau apa lu? Makanya kalau mau berbuat, ingat dong sama dosa. Nah, sekarang lu nyesel deh. Astagfirullahaladzim, Asnia. Kamu kenapa? Kamu sakit? Iya, Bu. Sudah 2 hari ini badan saya panas dingin. Masya Allah. Kok Farhan nggak bilang sama ibu? Malah tadi dia berangkat pagi-pagi. Katanya mau mengantarkan anakmu ke sekolah, terus mau cari kerja. Tapi Bu, tolong jangan bilang sama Mas Farhan ya. Saya takut. Nanti dia khawatir. Soalnya dia nggak punya uang untuk membawa saya ke dokter. Masya Allah, Niar. Kalau memang nggak punya uang, kenapa nggak bilang sama ibu? Ini ibu ada uang 75.000. Kamu cepat pergi ke dokter ya. Jangan Bu, saya nggak enak kalau sering nyusahin ibu. Saya kan sudah numpang, masa dikasih uang lagi. Ntar juga penyakit saya sembuh kok Bu. Saya bisa kerokan atau minum jamu. Jangan begitu, Niar. Kamu harus cepat pergi ke dokter. Sekarang ini lagi musim penyakit macam-macam. Kan lebih baik ketahuan lebih dulu daripada nantinya ada apa-apa. Ayo, sana pergi ke dokter. Nih ambil uangnya. Terima kasih Bu, Ibu baik sekali sama saya. Mudah-mudahan saja saya bisa membalas kebaikan Ibu ya. Kamu juga menantu yang baik. Kamu penuh pengertian mendampingi suami kamu yang kena PHK. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sudah sangat cepat pergi ke dokter. Ibu mau ke pengajian dulu ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar mertua pelit. Masa cuma ngasih 75.000? Mana cukup? Tapi lumayan juga sih buat main koprok. Ini nih, gua pasang bak. Nih, gua sini nih. Ini gua harus menang. Udah ya? Nah, ayo cepat buka. Tarik lagi. Ini baru nih pasangan nih. Oke, pasang. Kali ini gua harus menang. Gua harus melibatkan dengan duit. Gua pasang Udah sekarang. buruan buka, jangan lama-lama. Dapat ini gua dapat nih. Ayo bayar. Ayo, pasang lagi. Pasang. Gua kena lagi. Apa sih? Astagfirullahaladzim. Pak, itu
Itu kan Asniar. Masya Allah. Ternyata dia senang berjudi, Pak. Astagfirullahaladzim. Ampun ya Allah. Gila, benar-benar gila. Ibu-ibu sudah kehilangan kendali diri. Masa cari uang dengan judi? Bagaimana mereka bisa jadi ibu-ibu yang baik kalau akhlak mereka saja tidak bisa dipertanggungjawabkan? Astagfirullahaladzim. Ayo Lasri, kita lihat ke sana. Gua dapat. Gua dapat nih, gua dapat. Ayo dong, ya. Sedang apa kamu di tempat seperti ini? Saya juga bingung, Bude. Saya juga malu dan tidak enak berada di tempat seperti ini. Tapi saya terpaksa karena saya harus menggantikan uang mertua saya yang hilang. Kalau tidak, dia pasti akan mengusir saya dari rumah. Masa Ibu Hasnah tega berbuat itu? Beliau itu panutan. Salah satu warga teladan yang rajin membantu anak yatim di kampung ini. Bude mohon tolongi saya untuk tidak menceritakan ini kepada siapa-siapa. Saya harus menjaga nama baik ibu. Baik atau buruknya dia tetap mertua saya. Sebetulnya mertua saya tidak sebaik apa yang orang kira. Dia itu munafik. Di luarnya aja dia alim. Apalagi kalau dia marah. Dia selalu menghina saya. Mulutnya tajam. Baru sekali ini saya mendengar cerita seperti yang kamu katakan. Kalau Bude nggak percaya, Bude boleh tanyakan pada suami saya dan anak-anak. Dia sering melihat saya dicaci maki. Mau bagaimana lagi? Suami saya juga tidak berdaya menghadapi ibunya yang sok kuasa. Apalagi sekarang dia menganggur. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya beginilah Bude, nasib orang menumpang selalu ditindas. Aneh rasanya membayangkan Ibu Hasnah yang penyabar berlaku seperti itu. Tolong ya Bude, rahasiakan persoalan ini. Saya percaya sama Bude. Permisi. Pak, rasanya cerita itu sulit untuk dipercaya. Jangan-jangan itu hanya fitnah. Aneh memang. Tapi kita lihat saja nanti. Tidak seorang pun yang bisa menutupi sebuah kebenaran. Karena kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri untuk membuktikan diri. Yang tahu artinya kesiksa. Lagian ibunya sendiri kok dikejemin. Syukurin. Sekarang dia lu kapok. Minta-minta tolong. Baru sekarang lu teriak-teriak minta tolong sama ibu-ibu. Dulu aja, lu mau dengerin hasutan bini lu yang zolim. Saudari-saudari, ini bukan waktunya untuk kita mencaci dan memaki. Hanya Allah yang berhak untuk menghakimi. Tugas kita sebagai manusia hanya menolong dan berbuat kebaikan. Yoyo benar. Yang dibutuhkan Farhan dan Asniar adalah bantuan dari kita. Kita harus membantu mereka. Adik-adik, ibu-ibu, demi Ibu Hasnah, kita harus menolong anak dan menantunya. Ayo, Odoy, Japra, cepat bantu. Maafkan kami, Sebentar lagi kita pasti akan mati. Saya takut. Lihat itu. Apa? Ditolak?
Kamu ini dasar suami tidak berdaya, suami tidak becus kamu. Masa berpuluh kali cari lamaran tidak ada satupun yang kecantol. Dasar sialan. Lantas kita mau makan apa, Mas? Hah? Mau makan batu? Tapi kan Mas, saya sudah berusaha. Ya, mungkin aja nasib baik belum berpihak pada saya. Nasib apa? Hah? Nasib itu bisa dirubah, Mas. Kamunya aja yang tolol. Dasar pemalas. Buka usaha, kek. Kamu kan bisa berdagang. Modal dari mana, Ma? Mama kan tahu sendiri, uang tabungan kita sudah menipis. Tolol. Apa gunanya ibu kamu yang kaya raya ini? Hah? Kamu kan bisa minta tolong sama dia. Minta modal kayak demi ibu kamu. Beko. Dasar ibu pelit. Udah tahu anak nganggur. Bukannya ditolongin malah didiamin. Mau diapain sih itu semua uangnya? Hah? Mau dikekepin sampai beranak? Suruh aja dia jadi rentenir sekalian. Sadar, Mas, sadar. Jaga omongan kamu. Gak enakan kalau ibu mendengar pertengkaran kita. Mas, ibu kamu itu lagi pergi ke masjid. Makanya saya bisa ngomong sama kamu. Biar otak kamu yang bego ini bisa kebuka. Jangan pergi pagi pulang malam. Bukannya bawa duit, kek. Apa gunanya dong ibu kamu yang kaya tapi kamu tidak bisa manfaatin? Jangan lupa, ibu saya sudah berbaik hati memberi tumpangan di rumah ini. Paling tidak, kita tidak perlu bayar kontrakan. Ini warisan dari bapak Mas, dan Mas punya hak untuk itu. Ibu Mas aja yang serakah. Bagaimana mungkin dia bicara sekasar itu kepada mertuanya? Ibu kamu itu munafik, pura-pura sok alim. Buktinya, kenapa tidak dari sekarang aja dia bagi rumah ini? Mendingan dia mati aja sekalian. Astagfirullahaladzim. Ma. Bodoh amat. Jaga kata-kata Mama. Saya capek, Mas. Saya capek bersandiwara untuk menjadi menantu yang baik. Saya muak dengan semuanya. Saya muak dengan ibu kamu yang menuntut saya untuk berpura-pura. Berpura-pura? Saya muak berpura-pura bangun pagi. Saya muak berpura-pura untuk sholat. Saya muak, Mas. Saya muak dengan ibu kamu. Saya sudah tidak bebas tinggal di rumah mertua. Saya mau bebas, Mas. Saya mau bebas. Saya mau bebas. Masya Allah, Asniar, kamu tidak perlu menyikat kamar mandi begitu. Gak apa-apa, Bu. Mereka juga senang. Sambil mereka mandi, saya kan bisa bersih-bersih. Kamu memang menantu yang baik, Asniar. Ibu tinggal dulu ya. Iya, Bu. Asniar, ayo kita salat zuhur berjamaah. Bilang sama anakmu, nontonnya dilanjutkan nanti lagi. Gue capek. Harus terus-terusan berpura-pura kayak begini. Mertua sialan. Gue harus buru-buru mengakhiri ini semua. Harus. Kalau Mas tidak percaya, soalnya saya tidak punya bukti. Ibu Mas itu pintar. Di depan Mas dia baik, tapi di belakang Mas dia menindas saya. Menindas? Ya, Mas. Semua pekerjaan harus saya lakukan. Mulai dari saya cuci piring, masak, menggosok. Kalau saya mau istirahat sedikit, bukan dia cemberut. Saya sudah tidak kuat, Mas. Saya mau pergi dari sini, Mas. Benar semua yang kamu katakan? Satu lagi, Mas. Saya dan anak-anak sering kelaparan. Ibu kamu suka menyembunyikan makanan. Kalau Mas sudah pulang, baru dia memberi kita makan. Ya Allah. Begini kan nasib orang menumpang, ya Allah. Kurang ajar.
bisa dibiarkan. Saya harus bicara dan menuntut pertanggungjawaban ini. Astagfirullahaladzim, Asmir. Astagfirullahaladzim, kemana semua perhiasan ini? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Ibu, saya bersihin kamar Ibu. Nggak usah, Asniar. Biasanya ada anak kampung sini yang membantu ibu membersihkan kamar. Nggak apa-apa, Bu. Biar saya aja ya. Surat tanah juga tidak ada. Surat tanah juga tidak ada. Oh, Ibu pasti menuduh saya. Tidak, Niar. Ibu hanya ingin bertanya. Takutnya ibu lupa atau teledor menaruh kotak kayu itu. Barangkali kamu melihatnya. Kamu kan sering membantu ibu membersihkan kamar tidur ibu. Alah, alasan. Bilang aja kalau Ibu curiga sama saya. Memangnya saya tidak tahu apa yang ada di pikiran Ibu? Kalau nuduh jangan sembarangan. Saya ini bukan pencuri. Jaga tuh mulut, jangan menfitnah. Saya bisa menyeret Ibu ke pengadilan. Masya Allah. Kenapa kamu jadi semarah itu kepada ibu? Ibu hanya ingin bertanya. Ya Allah, maafkanlah menantuku. Jauhkanlah dia dari amarah dan hasutan setan yang terkutuk. Ya Allah, sadarkanlah dia, ya Allah. Dan tolonglah aku. Selamatkanlah aku dari caci maki dan penghinaan ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini petunjuk bahwa yang benar adalah benar dan yang batil adalah batil. Saatnya saya bertindak. Saya sudah capek berpura-pura nurut di depan mertua pelit seperti kamu. Udah mau mati, masih saja nahan warisan. Mampus kamu. Akhirnya surat tanah itu hilang. Biar tahu rasa. Dasar nenek peot. Astagfirullahaladzim. Lihat. Bagaimana mungkin surat-surat tanah ini dan perhiasan ibu bisa pindah ke kamar kamu, Nia? Astagfirullahaladzim. Jangan katakan kalau kamu yang mencurinya, Nak. Ibu sudah maafkan kamu, Nia. Ini untuk membuka mulut Ibu. Mas Farhan datang. Ma? Ma? Jangan, Bu. Jangan siksa saya, Bu. Ampun, Bu. Ampun, tolong, Ma. Pasti perbuatan Ibu lagi. Tolong. Ibu! Bu, Ibu kenapa? Ma, apa yang terjadi, Ma? Maafkan saya, Mat. Saya hanya membela diri saya karena ibu kamu menyiksa saya habis-habisan. Ibu menyiksa kamu? Iya, Mat. Tapi saya hanya membela diri saya. Berarti kamu nggak bersalah, Ma. Mari kita lapor polisi. Jangan, Mas. Jangan. Nanti saya ditangkap. Padahal saya hanya membela diri saya. Biar lebih aman, kita buang saja mayatnya. Dibuang? Ya, Mas. Lakukan ini demi nasib anak-anak. Kamu gak mau kan saya ditangkap dan dipenjara?
Padahal saya tidak sengaja melakukan ini. Tolonglah, Mas. Kenapa kamu sampai menderita begitu, nak? Masya Allah, Farhan. Bertahanlah, nak. Bersabarlah. Orang akan menolongmu, nak. Ya, tolong ibu, ya. Maafkan saya, Bu. Dia hanyalah karena hasutan istrinya, ya Allah. Ampunilah anakku, ya Allah. Berikanlah taubatmu kepada anakku, ya Allah. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika wa innaka antal ghafurur rahim. Maafkan saya, Bu. Allah, berdosa. Dan maaf itu sudah kamu dapatkan, nak. Semoga Allah juga memaafkan kamu, nak. Insya Allah, saya akan hidup, Bu. Allah. Tapi seandainya saya mati, saya ingin mati di pelukan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Yoyo, si Yoyo datang. Kok bisa gitu ya, Dim? Aneh banget. Pak, kita lakukan sesuatu, Pak. Bimbing dia. Asniar. Asniar. Baca 2 kalimat syahadat. Semoga Allah meringankan penderitaan kamu menghadapi sakratul maut. Ayo Asniar, ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa menderitanya Asnia. Dia pergi membawa penderitaan dan dosa.